Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, semua yang di depan sini dan juga yang di rumah, dimanapun kita berada. Puji Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar bagian dari firman Tuhan, yaitu dari Parasa Leh-Leha, bagian dari kitab Kejadian. Namun sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia dan kasih setia yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk pimpinan Tuhan, penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kami bersyukur, kami memuliakan nama-Mu Bapa. Dan kami juga bersyukur Bapa untuk hari Syabat yang Tuhan berikan juga kepada kami. Ya, kami bersama dengan umat Tuhan yang Tuhan panggil pertama kali, yaitu seluruh Israel ya Tuhan. Kami juga bangsa-bangsa di dalam Yesus HaMasyiah, kami boleh merayakan, mentaati perintah Tuhan untuk menguduskan hari Syabat. Terpujilah nama Tuhan. Dan saat ini Bapak, setelah kami memuji Tuhan, kami berdoa, tiba saatnya kami mendengar pengajaran-Mu. Mohon Bapak Engkau mengurapi pengajaran firman Tuhan, biar Ruah Kodes memberkati, mengurapi pemberitaan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini akan mencapai hati-hati yang rindu untuk kebenaran firman Tuhan. Dan kami semua umat-Mu dibangun dalam kebenaran. Dan kebenaran itu membebaskan kami ya Tuhan. Dan dengan demikian kami boleh menjadi saksi-saksi yang indah dalam kerajaan Tuhan, bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang memerintah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang setia. Dan kami mohon juga lengkapi kami dengan telinga seorang murid dan lidah seorang murid, supaya setelah kami mendengar, kami menyampaikan kebenaran itu kepada banyak orang lain, sehingga mereka juga boleh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Mesias Yeshua kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, kita akan buka bagian kitab suci kita, yaitu pada Kejadian pasal 12, yaitu ayat 1 sampai 3, seperti tadi yang sudah dibacakan oleh Sharon. Ya, baik dalam bahasa Ibrani maupun dalam bahasa Indonesia. Jadi parasa ini seluruhnya itu dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 17 ayat 27. Jadi saya memberi judul Abraham dibuat baru sebelum menjadi berkat. Abraham dibuat baru sebelum menjadi berkat. Abraham menjadi berkat, tadi kita sudah membaca dalam Alkitab, Abraham menjadi berkat bagi banyak orang, bagi segala kaum di bumi katanya, segala mispahah di bumi. Tetapi sebelum dia sampai kepada menjadi berkat itu, ternyata dia dibuat baru oleh Tuhan. Nah, kita akan lihat bagaimana Tuhan memperbarui Abraham, ya, di dalam kata-kata kitab suci dalam bahasa Ibrani. Saya akan sekali lagi saya akan membaca ya untuk membuat kita kembali lagi ingat akan apa tadi yang sudah dibaca ya oleh Sharon. Saya baca lagi Kejadian 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan, ini Adonai Yud-Heh-Wah-Veh Adonai, kepada Abram, pergilah keluar Leh-Leha dari negerimu, Aretsha dari sanak saudaramu, Mimolet-Teha, dan dari rumah bapamu Mibets Afika, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tuhan Adonai Elohim bukan saja berfirman kepada Abraham, ia membuat berit atau perjanjian dengan Abraham. Dan waktu dia membuat perjanjian dengan Abraham, ini bukan perjanjian yang sama seperti perjanjian Nuh yang kemarin Sabat yang lalu kita pelajari. Karena perjanjian Nuh itu adalah perjanjian dengan umat manusia, perjanjian yang bersifat umum. Tetapi perjanjian Abraham bersifat pribadi. Tuhan janji dengan satu orang. Sementara dengan Nuh itu bukan dengan satu orang, tapi untuk permulaan manusia baru setelah Tuhan menghukum
semuanya kecuali satu keluarga. Jadi Nuh mewakili umat manusia, jadi itu bersifat umum. Sementara perjanjian Abraham bersifat pribadi kepada Abraham dan keturunannya. Dan ingat ini, Tuhan janji pada Abraham dan keturunannya. Karena itu kita bisa melihat perjanjian ini terus dari generasi kepada generasi, ledor fador. Dari generasi kepada generasi, kepada Ishak, kepada Yakov, dan Yakov kemudian punya, dia namanya diganti jadi Israel, dan kemudian anaknya 12 dan disebut bangsa Israel, dan terus menjadi satu bangsa. Jadi Tuhan membuat perjanjian ini dengan Abraham dan keturunannya. Bukan hanya dengan satu orang, dalam arti, maksud saya dalam arti satu generasi, tapi dengan pribadi Abraham dan keturunan keseluruhannya. Nah, dari sini kita membaca bahwa Tuhan mulai dengan memerintahkan agar Abraham itu keluar. Tadi kita membaca, pergilah keluar, leha. Jadi Abraham pada itu disebut namanya masih Abram. Abram atau Afram dan Sarai untuk pergi keluar dari negeri mereka, tempat mereka duduk, yaitu di Ur atau Ur Kasdim, yaitu Irak sekarang. Jadi keluar, meninggalkan sanak saudara, meninggalkan ayah dan keluarganya untuk pergi ke tempat yang ditunjukkan Tuhan kepada mereka. Tempatnya mana? Belum jelas. Ya, nanti kita di ayat 7 baru kita bisa lihat, dikasih lihat tempatnya itu, dikatakan di sana negeri yang akan kutunjukkan. Dan satu gambaran lokasi tetapi belum persis tepatnya di mana. Nah, kemudian Abram itu artinya bapak yang ditinggikan. Itu bahasa Ibrani artinya demikian dari Abram. Kemudian Abram itu adalah seorang anak dari Terah. Terah itu siapa? Terah itu adalah seorang yang membuat patung berhala. Membuat patung dari kayu untuk kemudian disembah. Dan ia mempunyai jabatan yang baik karena dia adalah penasehat dari Nimrod. Nimrod itu siapa? Nimrod itu pendiri Menara Babel. Ya, jadi saudara lihat di kitab Kejadian sebelumnya, Menara Babel pasal 11. Jadi itu Nimrod, dia seorang penguasa, dia dikatakan raja. Dan Terah itu adalah penasehat utamanya. Jadi kalau begitu kita mesti lihat bahwa keluarga Terah, Abram maksud saya, itu adalah keluarga yang terkemuka. Tetapi ketika ayahnya itu menjadi pembuat patung berhala, maka Abram sejak kecil dia sudah dibukakan. Menurut kitab Yasar, dia bertemu dengan Shem pada usianya yang kecil, masih muda, dan di situ dalam pertemuannya dengan Shem dia diubah. Artinya dapat pencerahan bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Tuhan dan bukan patung berhala. Dan karena itu Abraham mempunyai kecenderungan, ya, dan kita baca di kitab Yasar yang itu bahwa dia selalu mempunyai kecenderungan untuk tidak percaya kepada patung berhala, dan bahkan dia adalah penghancur patung berhala. Dia pernah membacok patung-patung itu dan mengatakan bahwa patung-patung itu saling berkelahi satu sama lain. Dan dia kasih tahu kepada bapaknya, ini patung-patung ini berkelahi satu sama lain, berebutan makanan. Ya, lalu bapaknya tidak percaya. Loh, kenapa tidak percaya? Kan katanya patung-patung itu hidup. Nah, jadi dia tahu bahwa patung itu mati. Kan tidak mungkin bisa rebutan makanan. Patung-patung itu juga tidak makan, tetapi itu adalah pekerjaan Abraham, tetapi tidak bisa dibuktikan, saudara. Dan karena itu lalu bapaknya menjadi curiga, tetapi dia juga tidak bisa membuktikannya karena menurut pikiran dari Terah, patung-patung itu hidup. Ya, jadi menurut sistem berpikirnya maksud saya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa Abraham punya kecenderungan yang berbeda. Tapi kemudian Tuhan memanggil Abram. Abram dipanggil keluar dari Ur, ya, dan yang memanggil itu adalah El Shaddai. El Shaddai.
Jadi kita memang bisa melihat di sini dikatakan tadi kita baca berfirmanlah Tuhan, Tuhan di sana pakai huruf besar semua. Kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani itu ada Yud He Vav He yang dibaca oleh orang-orang Ibrani orang Yahudi sekarang itu sebagai Adonai. Tapi kalau kita lihat juga di bagian yang lain maka dia memperkenalkan dirinya sebagai El Shaddai. Nah, El Shaddai itu diterjemahkan sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi L-nya itu dari Elohim, Shaddai. Elohim yang dikasih keterangannya itu yang Shaddai. Shaddai itu diterjemahkan sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, tetapi dalam bahasa Ibrani bukan hanya itu. Jadi kalau saudara pakai bahasa Indonesia, maka saudara tertera di sana Tuhan yang Maha Kuasa. Padahal di dalam bahasa Ibrani itu pakai perkataan El Shaddai. Dan dalam bahasa Ibrani Shaddai itu bisa dilihat ada paling tidak ada dua komponen. Ada Shad, ada Dai. Shad itu apa? Shad itu memelihara. Artinya memelihara dalam gambaran seorang ibu yang menyusui anaknya. Jadi perkataan El Shaddai itu menunjukkan sifat feminin dari Tuhan. Walaupun dia dikatakan He, walaupun dia juga dikatakan Bapa, tapi dia mempunyai sifat feminin dan itu dinyatakan dengan nama Shaddai. Dan Shad itu sama seperti seorang ibu sedang menyusui anaknya, mencukupi keperluan anaknya dari dalam dirinya sendiri. Itu arti orang Israel melihat ayat itu, orang Ibrani melihat itu, orang Yahudi melihat itu, ya seperti itu. Jadi Tuhan itu seperti ibu yang mencukupi dari dirinya sendiri. Dia tidak ambil dari tempat lain. Dia cukupi keperluan anak-anaknya dari dirinya sendiri. Dan itulah Tuhan saudara dan saya. Ya, dia mencukupi saudara dari dirinya sendiri. Itu adalah Shad. Nah, kemudian Dai itu adalah power, ya, itu adalah authority. Jadi sini dari perkataan Dai ini juga artinya cukup, maka muncul perkataan dipahami sebagai yang Maha Kuasa. Tapi itu artinya dan jadi setiap kali kita melihat Tuhan yang Maha Kuasa di terjemahan El Shaddai, maka kita yang belajar akar Ibrani, yang belajar bahasa Ibrani, yang mesianik memahami bahwa ini selalu dimensinya lebih dari hanya Tuhan Maha Kuasa. Tapi dia Tuhan yang memelihara, Tuhan yang mencukupi keperluan anak-anaknya. Nah, jadi Tuhan yang disebut El Shaddai itu memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim dan memang kemudian Abraham pergi keluar dari Ur Kasdim dan kemudian dia sampai di Haran dan ternyata bapaknya juga ikut. Tetapi bapaknya ikut untuk urusannya sendiri. Sedangkan Abraham dia pergi keluar dari Ur Kasdim karena panggilan. Ini saudara penting bahwa Tuhan memanggil saudara dan saya juga. Jadi kalau saudara mengikut Tuhan, mengenal Yesus Masiah, ya itu untuk kepentingan saudara pikir saudara yang memutuskan, sebenarnya Tuhan memanggil saudara untuk percaya pada Tuhan pencipta langit dan bumi melalui Yesus Masiah. Nah, waktu Tuhan memanggil, maka Tuhan meminta Abraham itu meninggalkan semua hubungannya dengan tanah, dengan sanak saudara, dengan masa lalu, ya segala semua, dengan keluarga ayahnya. Dan ini merupakan satu bentuk pemutusan hubungan dengan masa lalu. Semua masa lalu apa? Masa lalu penyembahan berhala. Semua hubungan-hubungan itu ditinggalkan. Jadi ini satu panggilan yang mempunyai makna meninggalkan segala sesuatu di belakang. Ini artinya dia meninggalkan kebanggaan akan reputasi keluarga. Jadi setiap kita ada di dalam keluarga. Dan lalu kita kalau keluarganya terkemuka atau keluarga bagian lalu kita bangga banget sama keluarga kita. Tapi waktu Abraham dipanggil, saya kasih tahu bahwa Abraham tinggalkan kebanggaan keluarga itu. Kemudian keinginan untuk menjadi terkemuka.
Waktu Abraham dipanggil, maka dia mesti lepaskan keinginannya untuk jadi terkemuka. Dia mau ikut Tuhan dan dia mau dibawa kemana, Tuhan itu yang menentukan. Bukan dia menjadi terkemuka. Kemudian dia juga harus meninggalkan perasaan untuk menjadi yang terpandang. Keluarganya itu keluarga terpandang di Ur Kasdim. Dekat sama raja, Nimrod. Nah, dia harus tinggalkan itu semua. Dan kemudian juga yang berikut adalah dia harus meninggalkan cara berpikir lama di masa lalu. Jadi semuanya harus dia tinggalkan. Nah, saudara, kalau kita lihat bagaimana Tuhan memanggil Abraham dan Abraham menjawab panggilan Tuhan, maka kita lihat standar panggilan Tuhan itu tinggi. Dia bukan ya sambil kamu boleh ikut saya sambil kamu juga kerjain kerjaan-kerjaan ikut-ikut juga bantu-bantu ayahmu, barangkali bisa mendapatkan berkat apa, mendapatkan apa ketenaran atau apa dari bapakmu. Tidak, dia bilang, Tuhan katakan tinggalkan semua. Nah, waktu kita melihat ini maka kita bisa ingat apa yang dikatakan oleh Yeshua HaMashiach kepada orang yang mau mengiring dia. Di dalam Lukas 14 ayat 26 dia katakan, jika seorang tidak membenci ayah dan ibunya, ia tidak layak menjadi murid Mesias. Ia tidak layak menjadi muridku. Yesus bilang demikian. Jadi ucapan ini saya percaya kalau kita belajar Torah, maka kita lihat dalam parasa ini mempunyai latar belakang panggilan Tuhan kepada Abraham. Kalau saudara nggak pernah belajar Torah, kalau saudara cuma baca perjanjian baru saja, baca Injil saja, saudara pikir, oh begitu ya. Cuma itu aja, tetapi waktu kita belajar Torah, kita bisa hubungkan, ternyata ini latar belakangnya adalah panggilan Tuhan kepada Abraham. Jadi standar panggilan Tuhan pada Abraham itu begitu tinggi. Meninggalkan semua bentuk-bentuk penyembahan berhala yang ada dalam langsung penyembahan berhala, tapi juga melalui tradisi-tradisi keluarga, kebanggaan-kebanggaan keluarga, itu semua ditinggalkan. Dan lalu dari sini kita bisa melihat bahwa Yeshua menerapkan standar panggilannya kepada setiap orang yang mau mengiring dia atau menjadi muridnya itu seperti orang mau ikut Tuhan. Seperti Abraham ikut Tuhan, Adonai Elohim. Jadi dari situ apa yang saudara simpulkan? Bahwa dia menyatakan kehendak Bapa. Ya, kalau dia hanya untuk dirinya sendiri, ini penting saudara. Ya, waktu kita baca Injil lalu kita baca Torah, kita lihat kesimpulannya apa. Waktu kalau dia hanya untuk cari nama sendiri, ketenarannya sendiri, cari fame atau ketenaran diri sendiri, maka dia akan bikin standar rendah. Supaya orang bisa ikut sama dia. Tapi dia tidak. Dia katakan jika seorang tidak membenci ayah dan ibunya, dia tidak layak menjadi murid Mesias. Abraham disuruh meninggalkan ayah ibunya, sanak keluarganya, semua dia tinggalkan. Sama seperti itu. Lalu ada perkataan yang selalu biasanya jadi pertanyaan adalah kenapa pakai perkataan membenci? Kenapa Mesias kok mengajari orang membenci ayah dan ibunya, padahal kan Torah mengatakan hormatilah ayah dan ibumu. Lalu bagaimana? Nah, saya ingin kasih tahu di sini kalau saudara lalu kemudian ditembak oleh anti misionaris seperti begitu ya, atau siapa yang mengatakan lalu saudara goyang, artinya saudara belum belajar Alkitab dengan lebih cermat. Jadi jawaban terhadap itu, kalau ada orang yang goyah dengan serangan seperti itu, maka dia itu menunjukkan bahwa dia perlu belajar Alkitab lebih bagus, lebih mendasar. Karena kata membenci ini adalah sebetulnya bahasanya Torah. Jadi itu dipakai ketika Lea itu dibenci, sementara Rahel itu dikasih oleh Yakub. Tapi pertanyaannya, apa betul Yakub benci kepada Lea? Tidak mungkin, karena Lea dapat anak, itu ada 5 orang anak dari Yakub. Bagaimana Yakub membenci dia? Kalau dia benci, dia tinggalin, nggak ada satu anak pun lahir dari Lea. Kalau memang dia benci.
Ya, jadi kita mesti memakai hikmat, memakai logika yang bagus untuk melihat kata-kata itu. Jadi artinya apa? Artinya perkataan membenci itu artinya relatif, perbandingan relatif, bahwa memang Rahel lebih dikasihi, Lea bukannya dibenci dalam arti dibenci, tetapi kurang dikasihi. Tetapi pakai perkataan benci. Ya, jadi saudara mesti lihat bahwa kalau ada orang jadi goyah imannya gara-gara yang begituan, itu menunjukkan bahwa saudara belum belajar Torah dengan baik, belum belajar Injil dengan baik. Bukan karena perkataan Yesuanya yang salah. Ya, saya mesti sampaikan ini ya, karena ada orang-orang yang kemudian pandangannya terhadap Injil menjadi begitu lemah dan kemudian pandangan kepada Yesuanya itu harus merendahkan ucapan-ucapan Yesua. Nah, sekarang kita lihat waktu Tuhan memanggil Abram meninggalkan tanah leluhurnya, ya karena dia sudah ada di sana, meninggalkan tanah bapak ibunya, maka Tuhan memberikan ganti. Tuhan menjanjikan Abram menjadi bangsa yang besar walaupun dia belum punya anak pada waktu itu. Ia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa serta mendapatkan tanah yang lain, yang walaupun dia belum persis tahu bagian tanah yang mana, karena dia waktu itu ada di Haran dan itu belum sampai kepada Israel, dia belum tahu persisnya. Tapi kemudian kita bisa lihat bahwa dia di ayat 8 ya, kemudian dia pindah dari situ ke gunung di sebelah timur Betel. Nah, itu udah masuk tanah Kanaan. Jadi kemudian Tuhan memberikan itu di sana, bagian tanah itu. Nah, bagian tanah yang diberikan oleh Tuhan itu berbeda dari apa yang dia lihat ada di Ur Kasdim. Kalau kita lihat itu Irak, itu ada dua sungai besar, Efrat dan Tigris. Itu bagian selatannya itu yang adalah Ur. Jadi dia dekat aliran sungai yang besar, sungai yang besar. Kalau saudara lihat di Israel sekarang, saudara lihat sungainya kecil-kecil. Yang ada itu ada sungai Yordan, itu sungai yang bagus, tetapi toh cuma satu itu aja yang paling besar. Yang lainnya itu ada iklim separuh gurun. Ada banyak yang seperti itu. Jadi tanahnya lain. Kita lihat juga waktu Tuhan memanggil Israel keluar dari Mesir, maka dia akan bawa ke tanah ini juga. Maka Mesir itu ada sungai Nil yang besar, subur, sementara masuk ke Kanaan itu iklimnya separuh gurun. Jadi ada perbedaan. Nah, jadi kalau kita lihat juga waktu Tuhan memanggil saudara dan saya untuk mengiring dia, maka kita lihat bahwa apa yang kita tinggalkan dengan apa yang kita dapat itu memang harus berbeda. Jadi dulu itu duniawi, kita bisa senggol sana, senggol kiri, senggol kanan, itu duniawi. Tapi waktu kita dipanggil oleh Mesias Yeshua, kita hidup dalam kehidupan yang kudus, nggak bisa sama seperti yang lalu. Jadi jangan pikir, oh sekarang aku di dalam panggilan Yeshua Masih, aku bisa mendapatkan hidup kekal seperti yang dijanjikannya, dan itu benar. Tapi kemudian boleh dong, kan kita masih manusia juga, kita mempunyai hal-hal yang sama seperti hal yang yang duniawi. Oh tidak, saudara. Lihat panggilan kepada Abram itu lokasinya berbeda waktu dia dapat Kanaan dibanding dengan Ur Kasdim. Mesir itu berbeda dengan Kanaan, dengan tanah perjanjian. Karena itu hal kehidupan kita di duniawi itu harus berbeda dari kehidupan yang kudus, yang Tuhan panggil kita untuk ada menjadi warga kerajaannya di dalam kehidupan yang kudus. Dan waktu Abraham mendengar ini, maka dia itu tunduk, dia itu taat. Dia menjawab panggilan dalam ketaatan dan dalam penyerahan diri. Ya, ini penting sekali. Bukan hanya taat, tapi penyerahan diri. Dia menyerahkan dirinya. Jadi mau dipimpin kemana? Silahkan, aku ikut. Itu penyerahan diri. Trust. Kan itu dalam bahasa Inggrisnya, kalau itu selalu pakai perkataan trust. Dalam bahasa Ibrani itu bitachon. Bitachon, ya. Jadi menyerahkan diri, berserah.
Dan ini adalah awal dari iman Abraham. Nah, waktu Tuhan menjanjikan menjadi bangsa yang besar, Abraham akan menjadi bangsa yang besar, maka ini dikukuhkan. Jadi bukan hanya bicara gitu ya. Kita lihat bagaimana Tuhan itu, apa yang dia sampaikan itu dia kukuhkan, dan dikukuhkan itu dengan nama Abraham. Nama Abraham itu ditambah huruf He. He itu kita lihat dari komentari para rabi ya, orang-orang yang belajar, itu huruf He itu dalam bahasa Ibrani itu dari Hamon. Dari Hamon. Jadi He-nya itu datang dari Hamon. Ada beberapa penjelasan, tapi ini penjelasan yang barangkali kita mesti tahu bahwa He-nya itu dari Hamon. Jadi namanya itu darinya dalam arti bapak dari banyak bangsa itu adalah Av Hamon Goyim. Bapak banyak bangsa, itu Kejadian 17 ayat 5. Dengan arti ini seharusnya nama Abraham atau Afram itu menjadi Afham. Bukan Abraham tapi Afham. Lalu penjelasan huruf He tadi juga ada berbagai ya, ada beberapa penjelasan. Yang pertama juga itu yang bahkan yang lebih dulu yang pernah saya tahu, huruf He itu menyatakan angka anugerah. Gematrianya 5. Gematria 5 itu dari Hames. Dan Hames itu kalau diputar ya itu menjadi Masiah. Ya, Hames itu kalau diputar ya dengan huruf yang sama tapi diputar itu jadi Masiah. Jadi itu adalah arti angka gematria 5 itu adalah anugerah. Kemudian juga He juga adalah bagian dari nama Tuhan. Yud He Vav He. Jadi dua ada He-nya di sana, dan He-nya itu dikasih kepada Abraham. Dan dia dapat ya, nama itu. Nah, kemudian tetapi waktu ditambahkan itu ke nama Abraham, maka huruf Reis-nya itu tidak diluruhkan, tidak dibuang. Jadi nggak bisa cuma Afham, karena huruf Reis-nya atau R-nya itu tidak diluruhkan oleh Tuhan. Tetap dipertahankan sehingga namanya menjadi Avraham. Reis-nya tetap dipertahankan. Nah, pertanyaannya kenapa huruf Reis tetap dipertahankan kalau artinya memang hanya cuma menjadi bapak banyak bangsa. Karena bapak banyak bangsa cukup dengan Afham. Tapi mengapa menjadi Avraham? Ini menunjukkan bahwa Abraham atau Afram itu mempunyai kepemimpinan, mempunyai kualitas kepemimpinan, karena huruf Reis itu dari Ros, itu kepala. Dia jadi mempunyai kepemimpinan yang kuat. Dia mempunyai kualitas kepemimpinan ya untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Karena itu nama huruf R-nya atau Reis-nya itu tetap dipertahankan. Nah, sekarang ini bisa ditujukan dalam beberapa ayat yang kita bisa lihat di dalam Kejadian 17 ayat 1 dan 2. Tuhan berfirman kepada Abraham, "Akulah Tuhan yang Maha Kuasa," itu El Shaddai, "Akulah Tuhan yang memelihara kamu, Hiduplah di hadapanku." Hiduplah di hadapanku itu pakai perkataan hitaleh lepanai. Hitaleh lepanai. Hiduplah di hadapanku. Panai itu wajah ya. Jadi hiduplah di hadapanku, di depanku. Berjalanlah, artinya karena itu dikatakan hitaleh, itu kita bisa terjemahan bebas, itu lalu berjalanlah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Kejadian 17 ayat 1 dan 2. Perintah ini berbeda dengan ungkapan Noah berjalan hitaleh dengan Tuhan. Jadi kalau Noah itu hanya berjalan dengan Tuhan, jadi berjalan bersama Tuhan, itu sesuatu yang baik juga, bukannya tidak baik. Itu yang baik.
tetapi Abraham berjalan di hadapan Tuhan, di depan Tuhan, hitaleh lepanai, untuk apa? Untuk membuka jalan, untuk memberitakan kedatangan Tuhan kepada banyak orang. Jadi kalau Noah hanya berjalan bersama, dia ikut aja sama Tuhan. Tapi Abraham dia berjalan dengan Tuhan, tetapi dia sepertinya berjalan di hadapan Tuhan untuk menyatakan, ada Tuhan yang mau datang. Ada Tuhan yang pencipta langit dan bumi sedang datang kepada kamu. Dia buka jalan untuk Tuhan kepada bangsa-bangsa. Dan karena itu maka Abraham itu dipandang lebih besar dari Noah. Abraham lebih besar dari Noah. Dan kalau misalnya begitu, maka saudara lihat, saya mau tanya sekarang, saudara lebih suka disebut Benai Noah atau saudara disebut Benai Abraham? Benai Abraham. Pasti Benai Abraham. Ya, Benai Noah itu umum banget. Walaupun sekarang oleh para rabi, kemarin saya minggu yang lalu itu dikatakan melalui Rambam itu dibikin seperti khusus juga, begitu ada rumusannya, harus begini dan begitu. Tetapi Torah yang di atas semuanya itu menunjukkan bahwa Abraham yang lebih unggul, dan nanti kita bisa lihat ya bagaimana pengajaran para rasul bagi orang-orang yang percaya pada Yesus Masiah. Dia bawa kemana? Dia bawa ke Noah atau dia bawa kepada Abraham? Itu dibawa kepada Abraham. Karena itu juga kita disebut anak-anak Abraham oleh iman. Nanti kita sampai ke sana. Nah, itu disebut di dalam yang barusan saya katakan, itu bukan saya yang mengatakannya, tetapi itu ada di dalam Genesis Rabah 30 ayat 10. Bahwa Abraham itu jadi Abraham itu karena leadershipnya, kepemimpinannya membawa orang-orang memberitakan Tuhan kepada banyak orang. Dan ini juga kalau kita lihat di dalam kitab Injil, di dalam Matius 3 ayat 3, itu adalah peran dari Yohanes Hamadil atau Yohanes Pembaptis, ya. Dia buka jalan untuk Mesias. Ya, seperti itu. Jadi dia aktif, dia buka jalan. Jadi sesuatu yang luar biasa. Nah, sekarang bagaimana cara Abraham menyaksikan Tuhan? Apa yang dilakukan oleh Abraham? Nah, ini yang penting juga, saudara, kita lihat. Abraham membawa istri dan Sarai, istrinya, dan jiwa-jiwa yang mereka buat di Haran, 12 ayat 5. Kejadian 12 ayat 5. Lalu ada komentari Sifri, ya, dalam Fa'at Hanan, itu ini dari dokumen itu Sifri, yang mengatakan begini, ini saya baca untuk saudara, jadi ini adalah literatur Yahudi. Abraham akan mengundang orang-orang ke rumahnya, memberi mereka makan dan minum, menunjukkan kasih setia kepada mereka, dan mendekatkan mereka dengan Tuhan. Mengubah mereka dan membawa mereka di bawah sayap hadirat ilahi. Ini untuk mengajari kita bahwa siapapun yang membawa seseorang di bawah sayap hadirat ilahi, dianggap seolah-olah dia telah menciptakan atau telah membentuknya dan mengembangkannya. Jadi waktu dikatakan bahwa Abraham membuat jiwa, jadi jiwa-jiwa yang mereka buat di Haran, coba di sini dalam terjemahannya itu orang-orang yang diperoleh, ya, di bahasa Indonesia diperoleh, karena nggak masuk akal. Kok mereka buat jiwa-jiwa di Haran? Gimana cara buatnya? Tetapi terjemahannya yang paling baik itu adalah membuat memang. Ya, walaupun itu dalam kalimat seperti rada sulit mencernanya, karena dalam bahasa Ibrani itu pakai perkataan asa. Asa itu adalah membuat, sama seperti waktu Tuhan juga ini di Minggu Penciptaan membuat Adam dan Hawa.
Yaitu di dalam Kejadian 1 ayat 26 berfirman Elohim, baiklah kita menjadikan, perkataan menjadikan di situ memakai perkataan asah yang sama. Ya, asah yang sama seperti ini. Jadi kalau begitu kita bisa melihat bahwa Abraham itu seperti membuat, tadi dengan komentar ini, bahwa waktu seorang membawa, ada seorang yang belum kenal Tuhan lalu dia dibawa ke hadirat Tuhan, maka orang itu disebut dia membuat orang itu atau menciptakan orang itu menjadi baru. Padahal Tuhan yang membuat baru ya, tetapi orang itu punya peran. Nah, karena itu di sini di dalam Torah Kejadian 12 ayat 5, Abraham membuat jiwa-jiwa. Dalam bahasa Ibrani-nya demikian. Nah, sekarang bagaimana caranya dia membuat? Ya, bagaimana dia bisa membuat? Tadi di sini katakan bahwa dia bawa itu ke hadirat Tuhan, tapi bagaimana caranya? Apakah dia bikin KKR? Oh, nggak ada KKR di sana. Abraham bukan evangelis dalam arti seperti sekarang. Nah, lalu ini membawa kita kepada Kejadian 21 ayat 33 ya. Ini kita lihat supaya dapat gambaran apa sebetulnya yang dilakukan Abraham. Saya baca untuk saudara. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska Esyel di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan Adonai, Tuhan yang kekal El Olam. Nah, lalu pertanyaannya, apa itu Esyel? Apa itu Esyel? Di sini tamariska itu diterjemahkan dari Esyel ya dalam Kejadian 21 ayat 33. Lalu pertanyaan, apa itu Esyel? Nggak ada yang tahu kita. Nah, karena itu kita mesti baca komentari. Ya, saya ingin kasih tahu pada saudara bahwa kita perlu baca komentari. Nah, lalu ada di dalam hal ini kita lihat di Sota, itu Talmud ya, ini Talmud Sota 10a. Jadi apakah kita perlu juga tahu Talmud? Oh ya, kita perlu tahu walaupun kita bukan terus-terusan baca Talmud. Kita baca Torah. Karena Torah ini yang diinspire. Tetapi Talmud itu mendukung kita untuk memahami hal-hal yang ada di sana dan nggak ada penjelasannya. Dibilang Esyel apa itu? Nggak ada yang tahu. Nah, karena itu kita baca Talmud untuk mendapat kejelasan. Lalu ternyata ini didiskusikan oleh para rabi. Ada seorang rabi namanya Raf mengatakan itu adalah orchard, anggrek yang buahnya dipakai untuk melayani pelancong. Jadi orang-orang yang liwat itu ada buahnya, lalu mereka lapar, lalu mereka datang kepada Abraham dan Abraham kasih buahnya. Nggak tahu apa yang bentuk orchard yang seperti apa gitu, tapi itu dalam bahasa Inggris disebut orchard ya, saya baca itu. Kemudian ada rabi yang lain, Rabi Samuel menafsir sebagai kedai untuk penginapan guna melayani pelancong. Jadi bilang Esyel itu adalah bukan pohon tapi adalah kedai, katanya. Kedai ya. Kemudian Rabi Nehemia mengatakan dia membuat penginapan dengan kedai untuk makan dan minum. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat saudara bahwa Abraham dia bukan petani, beda sama Nuh ya, dia nomad, dia mempunyai banyak binatang, jadi dia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena itu dia punya banyak binatang, banyak hewan peliharaan ya, banyak domba, banyak lagi hal yang lain. Dan dia bukan hanya memelihara itu, memang dari situlah kekayaannya karena ada bulunya dan sebagainya, dia bisa jual. Jadi orang yang menjadi peternak itu dia tidak mungkin makan semua ternaknya untuk dirinya sendiri atau pegawainya. Dia mesti jual itu. Karena Abraham juga seorang pengusaha. Dia bukan pelihara ternak untuk dia makan sendiri, dia menjual hasilnya. Dan kemudian di sini kita bisa lihat dari komentar para rabi di Sota 10 ini, ya kita tahu bahwa dia juga bukan hanya jual ternaknya atau bagaimana, dia mengusahakan, yaitu mengusahakan kedai dan penginapan. Dia pengusaha, kalau sekarang hotel, kalau sekarang. Jadi ada penginapan,
Ada orang-orang lewat, dia ada di sana, orang-orang lewat, dia lapar, dia butuh penginapan, lalu Abraham buka tempatnya, bikin tempat penginapan, kamu boleh tidur di sini, kemudian kamu makan, ada kedainya, dikasih makan dan minum, dan ini adalah kebutuhan orang-orang pelancong, yaitu tempat tidur, akomodasi, kemudian makan dan minum. Ini 3 hal ini dia lihat dan dia usahakan itu. Nah, itu usahanya. Lalu sesudah itu apa yang dia lakukan? Nah, ini kemudian kita baca lagi ya, di sana ya, tadi dari yang tadi, dan memanggil di ayat yang tadi, Kejadian 21:33, dan memanggil di sana nama Tuhan. Jadi dia menanam pohon katanya, menurut terjemahan ini ya, lalu dia memanggil nama Tuhan di sana. Pakai perkataan Vayikra Syam Beshem Adonai. Jadi supaya memanggil nama Tuhan di sana. Lalu ada seorang rabi namanya Resh Lakis, ya, Resh Lakis, dia itu salah satu rabi dalam penulisan Gemara. Dia bilang begini, jangan bukan membaca dia memanggil atau Vayikra, tetapi dia membuat orang lain memanggil, Vayakrei. Jadi Abraham itu membuat orang lain memanggil nama Tuhan, dalam arti memanggil pribadi Tuhan atau menghormati Tuhan. Ya, di sini bahasanya begitu, bahasanya memanggil. Tapi kalau ini dibaca oleh orang Secret Namer, wah dia mesti nyebut dong. Ya, enggak begitu. Tetapi ini adalah bahasanya itu memanggil atau menghormati, memuliakan Tuhan. Enggak usah, kalau gitu mesti nyebut dong. Nanti disebut pakai tafsirnya dia gitu kan. Enggak begitu ya. Tuhan memperkenalkan dirinya juga dengan nama Yud-Heh-Vav-Heh, tapi dia dipahami oleh Abraham sebagai El Shaddai. Baru kemudian Mose yang paham apa maksudnya Yud-Heh-Vav-Heh, karena Tuhan menjelaskan kepada dia. Nah, jadi ini juga di dalam tadi Talmud Sota 10a. Lalu bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya supaya orang itu lalu mulai kenal Tuhan? Ini masalahnya orang di sana itu penyembahan berhalanya masih banyak ya di zaman itu. Jadi dia harus kenal Tuhan, ada Tuhan yang menciptakan. Nah, bagaimana caranya? Jadi dia menyediakan makanan. Ya, dia menyediakan makanan dan dia orang itu nginap di tempat dia atau tinggal atau paling tidak mampir di tempat dia, lalu dia kasih makan. Lalu setelah mereka makan dan minum di kemahnya, mereka ingin memberkati dia. Ya, gimana caranya? Mesti kasih balas jasa kepada Anda yang sudah memberikan makanan dan tempat ini. Lalu Abraham berkata kepada mereka, apakah engkau sudah makan makananku? Makanan Anda telah disediakan oleh Tuhan alam semesta. Berterima kasihlah, pujilah dan berkatilah Dia yang menjadikan dunia ini ada. Dengan cara itu dia bersaksi bahwa bumi ini diciptakan oleh Tuhan. Sementara seluruh Babilonia, seluruh menara Babel mengatakan bahwa itu diciptakan oleh berhala, patung-patung kayu itu. Bapaknya juga bilang begitu. Dia kan diciptakan oleh Tuhan. Ini jadi pikirannya itu di daerah itu. Orang belum kenal Tuhan karena udah dicemari dengan berhala-berhala. Sekarang dia mengatakan ini diciptakan oleh Tuhan. Dan dengan demikian maka dia mengajar para pelancong untuk singgah dan mengenali dan memanggil nama Tuhan, artinya menghormati Tuhan. Jadi nama dalam bahasa Ibrani itu pribadi. Jadi dia mengenalkan pribadi Tuhan yang adalah pencipta. Jika mereka menolak, Abraham akan minta bayaran untuk makanan yang mereka makan. Lalu orang itu berkata, berapa aku berhutang kepadamu? Mereka bertanya. Lalu Abraham kasih, 1 kendi anggur adalah 1 folarin, yaitu mata uang waktu zaman itu. Kata Abraham, 1 pon daging, 1 folarin. Sepotong roti, 1 folarin. Ketika tamu itu protes, loh mahal banget katanya ini ya. Lalu Abraham akan menjawab,
Siapa yang menyediakan anggur untuk Anda di tengah gurun? Siapa yang memberi Anda daging di tengah gurun? Siapa yang memberi Anda roti di gurun? Ketika tamu itu menyadari kesulitan yang dialaminya, dia akan mengalah dan mengatakan, terpujilah Tuhan dunia, Tuhan yang menciptakan dunia, yang olehnya dan oleh pemeliharaannya kita telah makan. Midras Rabbah dan juga Sota 10a. Jadi kita lihat ini caranya Abraham bersaksi tentang Tuhan, dan ini yang dimaksud dengan dia jalan di depan Tuhan. Dia buka jalan untuk Tuhan. Nah, ini keunggulan Abraham dari Noah. Ya, Noah dia buat aja itu bahtera. Dia barangkali cuma ngomong aja, oke, bahtera ini untuk begini dan begitu. Tapi dia nggak punya sepertinya trik gitu, kira-kira begitu ya, setelah kita belajar Abraham, untuk bagaimana menggait orang itu supaya dia punya hubungan yang lebih dekat. Itu nggak ada. Sepertinya dia, ya aku buat ini karena Tuhan perintah. Ya udah, lu apa ya gitu ya. Nggak ada yang seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat ini saudara, kita lihat apa yang dilakukan oleh Abraham, ya, maka kita sebagai Bnei Abraham dengan iman, kita juga mesti mengikuti dia, melihat mengikuti triknya, maksudnya cara-caranya dia. Artinya kita perlu menyaksikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Ada amin, saudara. Tuhan yang memelihara. Ya, Tuhan yang mencukupi keperluan kita. Kita bukan artinya jadi orang kaya raya yang seperti apa, tetapi lihat Tuhan memberkati aku. Kita bersuka cita. Kita dalam damai sejahtera Tuhan, kita cukup. We are content, kita bilang begitu. Enggak dalam keadaan yang begitu desperate, penuh dengan gerutu, menyalahkan orang lain, membenarkan diri sendiri, tapi orang lain semua salah. Itu bukan Bnei Abraham. Ya, saya nggak tahu itu Bnei siapa, tetapi itu bukan Bnei Abraham. Nah, sekarang perubahan nama Abraham, ya, dari Abram menjadi Abraham dimaksudkan untuk menyatakan peran Abraham di masa depan. Ya, untuk menyatakan perannya dia di masa depan. Waktu dia di Kejadian 12 dikatakan begitu, dia belum berperan apa-apa, itu baru disampaikan. Tapi kemudian dia akan berjalan puluhan tahun, kemudian dia punya anak dan mempunyai anak cucu dan sampai jadi satu bangsa, maka peran Abraham itu perlu disiapkan begitu. Karena itu namanya diubah menjadi Abraham. Nah, perubahan nama menandai satu permulaan baru. Jadi perubahan nama menandai satu perubahan baru. Nama Abraham diubah sesudah Tuhan membuat ulang Abraham. Yaitu di dalam Kejadian 17 ayat 2. Saudara lihat di sana ya. 17 ayat 2. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau dan aku akan membuat engkau sangat besar. Perkataan membuatnya bagus ya. Tapi kemudian perkataan membuat di sana itu menjadi sangat besar, seakan-akan itu future. Tapi sebetulnya kita mesti lihat bahasa Ibraninya, lalu perkataan membuat itu di sana Tuhan membuat ulang Abraham. Nah, ini dapat dari mana? Ini kita lihat dari komentari dari namanya Midras Rabbah, Genesis Rabbah. Ya, pada Genesis Rabbah ada seorang rabi namanya Reb Berekiah memberikan cara pemahaman yang menarik ya, bagaimana Abraham itu dibuat menjadi bangsa yang besar. Jadi di sini adalah Midras itu adalah satu pandangan, satu tafsir boleh dikatakan demikian, tetapi setelah dia melakukan penyelidikan, setelah dia melakukan pengkajian, Reb Berekiah mengatakan Adonai tidak berkata, aku akan menegakkan engkau menjadi satu bangsa yang besar. Dia tidak mengatakan aku akan menegakkan, I will raise you, nggak pakai perkataan menegakkan.
Tetapi dia berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Jadi kalau Tuhan itu membuat pakai perkataan asa, lalu dalam bahasa Ibrani kita bisa connect itu dengan waktu Tuhan membuat Adam dan Hawa. Jadi kalau begitu, Abraham adalah keturunan Adam dan Hawa, dia sudah dibuat. Tadinya seperti Hawa itu dibuat dari dari tulang, atau Adam itu dibuat dari tanah. Kemudian Hawa dibuat dari tulang Adam, artinya dibuat, kan sudah jadi Abram, sudah jadi manusia namanya Abram. Nah sekarang kok dia diasah lagi dalam dalam bahasa Ibrani, dia dilakukan lagi sekali lagi asah oleh Tuhan. Jadi hanya dia dibuat kembali. Berekia mengatakan bahwa Abram menjadi bangsa yang besar sesudah dia dibuat ulang. Dibuat kembali oleh Adonai. Jadi seakan-akan Tuhan berkata, aku akan membuat engkau bangsa yang besar hanya sesudah aku menciptakan engkau sebagai ciptaan baru. Karena setelah aku membuat engkau menjadi ciptaan baru. Kemudian engkau akan menghasilkan dan berkembang biak. Genesis Raba 39 ayat 11. Jadi kita lihat di sini ya, bahwa Tuhan membuat baru Abraham, dan sebelumnya di dalam Kejadian 15 ayat 6 itu dikatakan, maka percayalah Abraham dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Jadi Abraham sudah beriman dan Tuhan bilang, oleh imanmu kamu dibenarkan. Itu ajaran Torah, bukan ajaran Martin Luther, ya. Dan Rabi Saul pakai itu. Kita dibenarkan oleh iman dalam surat Roma. Kemudian setelah itu dibaca oleh Martin Luther, dia sebutkan itu, tapi bukan dari dia. Sementara Rabi Saul juga lihat Torah. Sementara Luther tidak lihat Torah barangkali. Waktu dia dapat itu, dia lihat tulisannya Rabi Saul, tapi Rabi Saul melihat Torah. Nah, di situ kurangnya. Bahwa sebetulnya sumbernya tetap dari Torah. Nah, jadi kita bisa lihat ya bahwa Tuhan di sini oleh iman Abraham, maka Tuhan membuat ulang Abraham menjadi ciptaan baru. Dan ini juga menjadi pengajaran dari Rasul Paulus, barang siapa yang ada di dalam Mesias, maka dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah terbit. 2 Korintus 5 ayat 17, ya. Nah, jadi kita lihat di sana bahwa apa yang dilakukan Tuhan terhadap Abraham itu diulangi lagi bagi kita, bagi saudara dan saya. Jadi jangan merasa bahwa waktu saudara diperbarui dalam Mesias lalu Abraham tidak. Tidak logis kan, kita katanya umat beriman. Bapak beriman itu adalah Abraham. Nah, kalau kita diperbarui Abraham tidak, lo aneh. Kenapa kita katanya beriman sekarang kita diperbaharui ciptaan baru sementara Abraham tidak? Oh tidak, dia duluan yang diperbaharui. Tapi di sini tidak dikatakan, apalagi dalam bahasa Indonesia, saudara nggak bisa lihat itu. Saudara bisa lihat itu dalam bahasa Ibrani. Dan kalaupun dalam bahasa Ibrani tentunya ada orang yang studi dulu, dan kita bersyukur kalau ada rabi-rabi yang Tuhan pimpin, ya dipimpin oleh Tuhan untuk studi itu, dan kita bisa baca bahwa ternyata Abraham adalah ciptaan baru. Dengan perkataan lain, Abraham lahir baru. Dan setelah dia lahir baru, setelah diperbaharui, baru dia jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dia diciptakan baru. Dan kemudian sekarang kita lihat, ya, apakah Abraham kenal Mesias? Saudara kata, oh dia nggak kenal Mesias. Saudara mesti baca Injil dengan baik. Yesua Masih bilang di dalam Yohanes 8 ayat 56, Abraham melihat hari-hariku, kata Yesua, dan ia bersuka cita. Waktu Yesua mengatakan begitu, maka ini adalah satu proses yang panjang. Bukan hanya satu titik. Satu proses sampai akedah Yitzhak, yaitu di dalam Kejadian 22. Jadi dari Kejadian 15 sampai 22 itu satu proses.
Dan dalam waktu itulah Abraham melihat Mesias. Waktu khususnya dalam gambaran yang sangat jelas itu waktu dia mengorbankan Ishak, ya. Dia melihat itu dan Yesua mengatakan ini, Abraham melihat hari-hariku. Nah, hari-hari Yesua itu apa? Hari-hari Yesua waktu dia datang dan dia juga dikorbankan, dia diberikan kepada kita sebagai korban, sehingga dia mati di kayu salib. Jadi kita bisa melihat bahwa Abraham beriman kepada Mesias. Ya, dan ini adalah satu kebenaran baik dalam Torah maupun di dalam Injil. Nah, kita mesti baca Torah dan Injil dengan perspektif itu. Kita nggak bisa baca Injil hanya Injil saja, tidak tahu Torah. Atau baca Torah saja, tidak tahu Injil. Dua-duanya harus digabung. Nah, kalau begitu maka kita akan sampai kepada satu kebenaran yang luar biasa, ya, dalam Torah dan seluruh kitab suci. Kita mendapatkan benang merah yang sangat kuat dari seluruh kitab suci, dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, saudara, dan kita juga diperbarui dan kita disebut anak-anak Abraham oleh iman. Kita disebut anak-anak Abraham oleh iman. Kita bukan anak-anak Abraham secara jasmani. Anak-anak Abraham secara jasmani itu dari garis Ishak kemudian Yakub. Itu anak-anak jasmaninya, ya. Itu adalah Israel. Tapi Israel bukan hanya jasmani, dia juga harus punya iman Abraham, ya, bukan hanya jasmani. Jadi Israel yang benar adalah dia harus punya garis darah dari sana, dari Abraham, tapi juga garis iman. Dua. Jadi Israel yang benar itu dua. Secara jasmani dan secara iman, secara rohani. Sementara kita bangsa-bangsa, kita dengan jalur atau garis iman. Ini diajarkan oleh siapa? Oleh seorang khasal yang namanya Shaul Paulus dalam Galatia 3 ayat 7. Mereka yang hidup dari iman adalah anak-anak Abraham. Ya, jadi kita lihat bahwa saudara dan saya oleh rasul-rasul dikonekkan, dihubungkan, dikaitkan kepada Abraham, bukan kepada Noah. Bersyukur kita Abraham. Ya, dan terhadap anak-anak Abraham, di sana juga anak Abraham jadi satu keluarga, Mispaha. Karena itu olehmu semua kaum di bumi, semua Mispaha akan mendapatkan berkat. Dan hubungan kita dengan anak-anak Abraham secara jasmani itu kita sebagai saudara. Kalau kita lihat ya, semua orang mesianik, rabi-rabi mesianik itu terhadap kita bangsa-bangsa dia anggap saudara. Kita makan sama-sama, kita ikut ibadah bersama, Torahnya sama, doanya sama. Tapi terhadap Bani Noah, orang Yahudi mengatakan di sana nggak bisa, kamu boleh belajar, tetapi urusan bagian pelaksanaan kamu sendiri. Ya itu pun hanya 7 saja. Nah, Tuhan menjanjikan bahwa Abraham akan masyhur namanya menjadi berkat bagi banyak orang lain. Dan ini benar bahwa bagi orang yang memberkati dia akan diberkati dan mengutuk dia akan dikutuk. Kita barangkali lihat sebagai contoh bahwa kata-kata ini bukan kata-kata kosong, ya. Ini kata-kata perjanjian. Bahwa kita lihat misalnya contoh, ya, bahwa ada satu negara di Afrika namanya Ethiopia. Negara ini kering, ada bahaya kekeringan dan kelaparan di sana. Dan dari luas tanahnya itu yang bisa ditanami itu arable land, yang bisa diolah itu adalah cuma 5% karena keringnya. Lalu mereka punya hubungan dengan Israel. Lalu Israel bantu dengan semua teknologi yang ada, mereka bantu
Mereka ambil sama seperti gurun Negev, itu gurunnya kering, tapi dia bikin sumur bor dalam dan air keluar, dan kemudian pakai teknik droplet. Jadi airnya tuh nggak harus banjir begitu ya, seperti di sini banjir begitu, tapi kemudian malah jadi malapetaka. Ini cukup dengan tetes-tetes air, tetapi sesuai dengan kebutuhan. Akhirnya dari teknik itulah maka Ethiopia bisa keluar dari bahaya kelaparan. Jadi ini artinya bahwa orang yang memberkati Israel, memberkati Abraham dan memberkati keturunan Abraham, dia akan diberkati. Dengan cara yang sama saya percaya bahwa Uni Emirat Arab dan Bahrain dan Sudan juga akan jadi negara-negara yang diberkati. Nah, karena itu kita mesti berdoa supaya untuk para pemimpin kita yang belum terbuka untuk itu. Ya, kita perlu berdoa supaya mereka perlu terbuka kepada Israel. Sama seperti udah ada 5 negara Arab yang punya hubungan dengan Israel. Yang tadi 3 dan kemudian sebelumnya ada Yordan dan Mesir. Yordania dan Mesir. Jadi udah 5. Jadi jumlahnya mereka ada 22. Jadi 25% kira-kira sudah membuka hubungan diplomatik dengan Israel, dan kita perlu berdoa untuk itu. Kemudian dia juga memberkati semua kaum di muka bumi. Mispacha itu di 12 ayat 3. 12 ayat 3. Ini digenapi dengan 2 cara. Pertama dengan Israel sebagai bangsa, sebagai etnis, dia memberkati bangsa-bangsa. Tapi kemudian setelah itu juga sebagai memberkati keturunan Abraham, atau janji kepada Abraham memberkati bangsa-bangsa itu melalui satu individu yang namanya Mesias. Kita coba lihat yang pertama melalui bangsa Israel. Ini saya kasih indikator yang bagus, itu adalah hadiah Nobel. Indikator hadiah Nobel, bangsa Yahudi adalah bangsa yang etnis yang kecil, 0,02% dari populasi dunia. Tetapi etnisitas ini memenangkan 22% hadiah Nobel, yang berjumlah pada tahun 2018 berjumlah 902, atau kalau dipersenkan itu jadi jumlahnya 203 hadiah Nobel menurut Canadian Jewish News. Nah, jadi setiap tahun ini bertambah. Sekarang udah lebih dari itu. Tapi dari penelitian Nobel itu banyak segala bidang, maka orang belajar. Ada salah satunya apa yang ada dihargai dalam hadiah-hadiah Nobel itu adalah misalnya serat optik atau apa, itu penemuan-penemuan itu dia hargai. Dan kalau sekarang kita lihat teknologi digital itu merevolusi dunia, ini tidak lepas dari inovasi orang-orang Yahudi. Jadi dengan cara itu bangsa ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ya, jadi kita bisa telepon dengan jalan di mana, di mobil di mana, itu inovasi orang Yahudi. Banyak yang terlibat, tetapi inovasi ininya datang dari mereka. Dulu kalau mau telepon kita mesti lari jaga di telepon, di pesawat telepon. Kemudian ada yang bisa jarak berapa meter masih bisa ini. Tapi sekarang kita udah nggak perlu lagi itu, kita bisa di mana saja. Dan ini kita melihat bahwa ini salah satu yang dijanjikan dalam janji Abraham, keturunan Abraham itu memberkati dunia. Yang kedua melalui Mesias. Jadi bangsa Israel memberikan Mesias. Paulus menulis tentang berkat ini, ya, bahwa berkat ini, berkat Mesias itu diberikan kepada bangsa-bangsa melalui janji Abraham, dan itu digenapi oleh Yeshua HaMashiach. Dan kalau saudara lihat Paulus, sekali lagi saya katakan, ya, Paulus itu Yahudi. Dia bukan pendeta Kristen, dia rabi. Jadi ada banyak orang, dia belajar tulisan Rasul Paulus yang ditafsir begitu Yunaninya, sehingga dia menganggap
bahwa dan di lingkungan kekristenan pada umumnya bahwa Paulus itu sudah meninggalkan Judaism dan jadi Kristen. Ini nggak pernah terjadi. Paulus sendiri mengatakan, I am a Pharisee. Aku sekarang ini aku Farisi, padahal dia udah percaya Yesua. Jadi nggak betul bahwa Paulus itu sudah jadi Kristen bangsa-bangsa. Dia tetap Yahudi. Bahkan dia bilang mau mati terkutuk, dia mau terkutuk untuk bangsanya secara jasmani. Jadi dia tidak mungkin tinggalkan bangsa itu. Dia paham, dia rabi, dia ngerti banget ya. Bahwa Tuhan panggil satu bangsa ini untuk jadi berkat bagi banyak orang, dia paham banget. Dan nah karena Kristen itu mengajarkan bahwa Paulus sudah jadi Kristen dan meninggalkan ini dan semua tulisan-tulisannya ditafsir begitu, dan si orang Yahudi juga dia membaca tulisan Paulus langsung nggak mendalami, lalu kemudian merasa bahwa ini dia udah mulai seperti meninggalkan mempunyai tafsir yang lain terhadap Torah, maka dari pihak Yahudinya juga mengatakan Paulus sudah jadi Kristen dan dia bukan Yahudi lagi, nggak perlu kita dengar, nggak perlu kita dengar. Nah, saya punya buku-bukunya itu ya. Jadi urusan yang begini nih, saya sudah mendalami ini sejak tahun 95. Saya punya buku-bukunya itu semua. Pergi ke Israel, saya beli buku-bukunya bagaimana pandangan orang Yahudi terhadap Paulus. Dan itu bagi saya perlukan untuk supaya bisa lihat ada buktinya begitu ya. Dan ini bukan hanya bicara begini, saya punya buku-buku yang ditulis oleh orang Yahudi. Nah, mengapa demikian? Karena mulai tafsirnya itu mulai dari orang Kristen yang sudah ingin mengambil Paulus itu untuk ada di dalam pihaknya, di kubunya, untuk memusuhi kubu yang lain. Nah, Paulus itu siapa? Paulus itu Hasal. Saya katakan Hasal dari generasi apa? Tanaim. Generasi Tanaim adalah rabi-rabi yang hidup berada bait suci, dia melihat bait suci kedua. Jadi kalau dikatakan dia Hasal, ya tentu sebagai secara mesianik ya kita katakan dia Hasal karena dia adalah generasi Tanaim ya, dan dia punya keunggulan dari semua rabi-rabi. Saya katakan Paulus, Rabi Shaul Paulus, dia punya keunggulan dari semua rabi-rabi yang saudara dengar sekarang di YouTube. Ya, bahwa dia lebih unggul dari semua rabi-rabi yang bicara di YouTube kepada saudara, dan saudara pikir wow, karena banyak kan. Nah, sekarang saya mau buka lebih terbuka, saudara. Saya dengar tuh semua yang ada di YouTube. Jangan saudara pikir saudara yang tahu. Saya dengar semua. Sebut namanya siapa? Saya pernah dengar itu, ya. Jadi, tetapi saya merasa bahwa selalu mereka ada kekurangannya. Saya sebagai Gentile, ya, yang percaya Yesua, saya belajar Injil, saya belajar Torah, saya juga belajar di Yeshiva, dipimpin oleh Rabbi Yitzhak Sapira dan Rabbi Bernstein, dua orang Yahudi yang tidak pernah jadi Kristen, tapi percaya Yesua. Ya, juga ada yang lain, ada Rabbi John Fisher, ada guru-guru Torah, Ariel Berkovich, ada Tim Hegg, ada Rami Danieli, ya ada banyak ya. Dan saya merasa kalau saya dengar itu semua rabi-rabi yang di YouTube itu yang kemudian bilang begini perjanjian baru begini, Yesus begini, banyak kurangnya. Nah, Rabi Shaul dia punya keunggulan apa? Yang pertama, dia hidup di zaman bait suci kedua itu sedang berdiri. Dan ketika orang Yahudi yang hidup di dalam zaman bait suci kedua itu ada, ya, dia ada waktu zaman bait suci kedua masih berdiri, maka dia lihat itu semua itu diperagakan. Torah itu diperagakan di depan matanya. Dia bukan baca buku Talmud sekalipun. Dia lihat di depan matanya, semuanya itu dia lihat. Jadi jelas dia punya lebih unggul. Dari semua rabi sekarang itu kan nggak ada yang lihat bait suci. Mana rabi sekarang yang lihat bait suci? Kan nggak ada.
Paulus lihat bait suci. Dan dia ada di sana juga. Dia nasar di sana, dia ada di bait suci. Dia unggul. Yang kedua, semua rabi yang ada dalam penulisan Talmud sekalipun, ya, di abad 2, barangkali ada waktu dia kecil, dia kemungkinannya dia nggak pernah ketemu dengan Yeshua. Dia nggak pernah lihat Mesias. Mereka tidak pernah bertemu dengan Mesias. Paulus pernah ketemu dengan Mesias. Dan dia lihat, dia berkomunikasi langsung. Lalu, oh ya, Mesias mana itu? Ya, tetapi sekarang mereka semua melihat Mesias sebagai sesuatu yang bersifat teoritis. Sedangkan Paulus dia mengalami. Kan itu dia katakan setelah dia belajar Torah dari Gamaliel, ya, maka dia katakan, yang ku kehendaki adalah mengenal dia, Mesias, dan mengenal kuasanya, ya, dan mengalami kuasanya. Mengenal dia dan mengalami kuasanya. Jadi kita bisa melihat, ya, bahwa dia punya keunggulan, dua keunggulan yang jelas, dan dia tahu semua apa yang dia tulis. Nah, jadi kita bisa melihat, ya, dia di dalam satu ayat, Galatia 3 ayat 16, ya, dia katakan begini, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus atau Mesias. Oke, ini dalam bahasa Greek dia tulis Kristus. Dia tidak tulis Mesias, tapi dia tulis Kristus di dalam bahasa Greka. Ya, tapi ya, maksudnya dalam benaknya, dalam hatinya itu adalah Mesias, dalam arti Mesias Ibrani. Jadi waktu dia menulis ini, saudara, dia sedang mengkontraskan bahwa benih itu zera, ya, kita baca Torah, kita lihat bahasa Ibrani itu zera, seraka, benihmu kepada Abraham, dan zera itu adalah benih tunggal. Kalau kita lihat grammarnya, itu adalah benih tunggal. Tapi benih tunggal ini bisa ditujukan kepada dua entitas yang berbeda. Yang pertama itu kepada Israel sebagai bangsa, tetapi juga kepada pribadi. Ya, jadi kepada pribadi, misalnya dari benihmu akan memberkati bangsa-bangsa, maka Abraham harus punya keturunan. Dia nggak langsung punya keturunan 12 suku. Dia mesti ke Ishak dulu. Dan Ishak itu adalah satu pribadi, individu. Kemudian dari Ishak kepada Yakub, individu lagi. Baru setelah dari Yakub, lalu 12 orang, lalu kemudian jadi bangsa. Nah, jadi kalau kita lihat, walaupun Israel bisa dikatakan sebagai satu entitas dan tetap pakai perkataan Serah hanya dan juga ditujukan kepada satu bangsa, ya. Jadi Serah tunggal itu bisa ditujukan kepada bangsa, jadi satu bangsa, tapi juga bisa ditujukan kepada satu individu. Nah, waktu ditujukan kepada satu bangsa, walaupun perkataannya Serah secara grammar itu tunggal, maka artinya itu tetap kumpulan orang, dan itu kita lihat di dalam Kejadian 15 ayat 5, seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Itu walaupun itu dikatakan itu Serah tunggal, tapi tunggalnya dalam arti jamak. Tunggalnya banyak karena jutaan orang. Nah, ini yang sedang dijelaskan oleh Rabbi Shaul di dalam Galatia 3 ayat 16. Bahwa bukan itu yang dimaksud oleh ini, ya, tetapi satu orang, yaitu Kristus, yaitu Mesias. Nah, berdasarkan ayat apa dia mengatakan demikian? Itu dia mendasarkan apa yang dia tulis juga dari Torah, ya, bukan sedang menepis bangsa Israel, bukan, tapi dia juga dari Torah, dari Kejadian 22 ayat 18. Ya, jadi itu Kejadian 22 ayat 18 itu jelas itu menuju kepada satu individu. Jadi kita bisa melihat untuk belajar, untuk memahami surat Paulus itu mesti seorang mesti
tahu Torah. Jadi jelas, supaya jadi jelas. Dan kita mesti tahu, sebagai orang-orang yang sudah bertahun-tahun ada di dalam pengajaran ini, dalam pengajaran mesianik, saudara harus tahu. Jadi ada satu orang anti-misionaris, rabi anti-misionaris, dia pernah tinggal di Indonesia. Saya nggak tahu sekarang dia apa di Indonesia atau bukan. Tapi dia pernah mengatakan di dalam satu YouTube-nya, mengatakan bahwa Paulus sedang mempermainkan Torah. Sedang mengubah Torah. Tidak ada di dalam Torah katanya bahwa itu adalah sera, itu adalah untuk jamak, untuk banyak orang. Karena sera itu cuma satu. Lalu dari situ saya katakan itu semacam memberikan tafsir yang buruk terhadap tulisan Paulus. Ya, tafsirnya buruk. Nah, kalau orang dengar dia di YouTube dan dia nggak ngerti Paulus, dan kemudian dia udah belajar dari pendetanya begitu bahwa Paulus memang sedang menyingkirkan Torah dan sebagainya, terus kemudian ini ada rabi yang mengatakan, yang merefute, menyanggah dia dan menyatakan itu salah dari segi bahasa Ibrani, lalu dia akan bingung. Dalam keadaan bingung itu ditembak lagi dengan satu poin lagi, langsung jatuh dia. Dia menolak Paulus. Kalau dia menolak Paulus, lalu ini pertahanannya makin ini, next stepnya adalah Yeshua. Dia tolak. Ini yang terjadi, saudara. Saya mau sampaikan ini ya. Ini yang terjadi. Jadi karena itu di zaman ini sekarang akhir zaman. Ini di akhir zaman ini kita mesti belajar yang benar. Ya. Dan kita bersyukur untuk gerakan mesianik internasional. Rabi-rabi Yahudi dan kita bangsa-bangsa percaya yang mengasihi firman Tuhan, mengasihi Yeshua, mengasihi Bapa di surga, Yud-He-Waf-He, Adonai, Elohim. Kita bersatu dan belajar kitab suci dengan benar, baru kita dapat semua. Bukan hanya dengan keriwilan-keriwilan yang begitu, komen-komen bikin YouTube sebentar tanya jawab, kemudian seakan-akan dia yang paling tahu Torah. Dan orang-orang itu juga, dia bukan ahli New Testament. Ada orang-orang Yahudi yang ahli New Testament. Misalnya David Flusher. Tetapi seorang yang juga Rabbi Joseph Soloveitchik. Ya. Kalau orang yang ngerti belajar New Testament dengan benar, maka dia hormat. Dia menghargai bahwa ini adalah Jewish scripture, Jewish literature. Paling tidak begitu. Jadi bukan lalu jatuh-jatuhin begitu, apa itu nggak ada harganya, nggak ada apa. Jadi kita mesti tahu bahwa ini di zaman ini saudara harus belajar Injil, belajar kitab kita katakan ini kitab rasuli dan juga Torah secara benar, secara mendasar, dan saudara belajar, saudara bisa pegang ini. Ya, apa yang saya sampaikan saudara bisa tanya. Kalau ada sesuatu yang ini saudara bisa tanya dan kita akan mau menjelaskan. Nah, kemudian ini ada satu poin lagi ya. Ada satu poin besar ini sebetulnya. Saya perlu waktu ya. Ini udah 1 jam saya bicara. Tapi ada satu hal ini yang saya perlu hubungan dengan ini, hubungannya dengan tanah Kanaan. Tanah. Jadi di zaman modern ini ada argumen mengapa Tuhan memberikan tanah orang lain kepada Abraham. Ya, jadi kita bisa melihat ya singkatnya bahwa Kejadian 1 ayat 1 kemarin kita 2 minggu yang lalu kita baca bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kalau dia menciptakan langit dan bumi maka dia memiliki langit dan bumi. Itu miliknya. Dan kalau dia sebagai pemilik maka dia berhak memberikan bagian dari permukaan bumi kepada siapapun yang dia mau. Karena itu dia berhak memberikannya kepada Israel, kepada keturunan Abraham sesuai dengan janji Abraham. Nah, kemudian tetapi waktu dia berikan kepada Abraham, maka tanah itu sudah diduduki oleh keturunan Ham yang namanya Kanaan. Jadi anak Ham itu namanya Kanaan. Dia sudah duduk di situ setelah Menara Babel itu kacau, maka dia keturunan Ham yaitu namanya Kanaan datang ke tanah itu, dan karena itu tanah itu disebut dengan namanya.
tanah Kanaan. Tetapi kita bisa melihat ya bahwa Nuh mengutuk Kanaan. Itu di dalam Kejadian 9 ayat 25. Kita sudah lewati kemarin. Kemudian juga Tuhan melihat bahwa Kanaan ini dia setelah dikutuk oleh Nuh, mereka juga menyembah berhala dengan mengorbankan anak-anak mereka kepada dewa Moloch. Artinya dikorban itu disembelih begitu ya. Dan ini Tuhan merasa bahwa ini tidak benar, orang ini, grup ini, bangsa ini tinggal di sana, dan karena itu ketika Abraham meninggalkan tanah Ur Kasdim, maka Tuhan kasih gantinya itu adalah tanah Kanaan. Ya, nah kemudian tetapi situasi politik sekarang ini berubah. Israel ada di sana, kemudian seakan-akan ada orang yang mengaku, oh kami ini adalah keturunan dari Filistin, kami adalah Palestina, kami adalah orang Kanaan yang dulu, dan itu diakui dimasukkan dalam satu dokumen ya, bahwa itu Filistin atau Palestina itu mulai diaku tahun 1964 oleh orang yang bernama Yasir Arafat. Dia masukkan dalam PLO chapter, itu adalah dokumen pembentukan PLO. Oke, dia sudah lakukan itu, dan sejak itu Palestina, bangsa Palestina itu adalah mereka. Tapi kalau kita perhatikan, maka kita tanya, ada survei, saya lihat itu di YouTube juga, survei dari mana kamu? Lalu dia bilang, oh kami dari Maroko. Dari mana Anda nenek moyangnya? Oh kami dari Tunisia. Oh kalau begitu ini mereka orang-orang Arab semuanya. Tapi sekarang mereka mengaku sebagai orang Palestina. Istilah Palestina artinya adalah Filistin. Filistin dalam logat atau dalam bahasa Latin. Jadi Latin dari Filistin adalah Palestina ya. Nah, sehubungan dengan itu, karena situasi politik itu lalu kemudian seperti memojokkan Israel, dan Israel sekarang menjadi penggagah begitu yang mengambil tanah orang, maka ada sekelompok Kristen yang mulai berpikir, oh ini teologinya mesti diganti ini. Ini bahwa orang Kristen menganggap bahwa Israel itu boleh tunggu di sana karena perjanjian Abraham, maka mereka berpikir kalau begitu yang menjadi penghalang bagi orang-orang Kristen untuk mengakui bahwa Israel itu bukan haknya di sana, dan bahkan orang Palestina modern itu bisa ada di sana, itu adalah janji Abraham. Dan kalau begitu janji Abraham harus ditunjukkan secara teologis bahwa janji ini sudah dibatalkan. Dan namanya itu replacement theology, teologi penggantian. Nah, saya mesti sampaikan ini ya, dan biar ini ada di YouTube supaya saudara bisa dengar. Nah, jadi teologi penggantian itu pada dasarnya menghapus identitas nasional Israel untuk tinggal di tanah Kanaan, di tanah perjanjian, karena penolakan mereka terhadap Yesus sebagai Mesias, sebagai Kristus. Jadi memakai isu ini untuk dikaitkan dengan tanah, sesuatu yang tidak ada hubungannya sebetulnya, tetapi mereka kaitkan. Jadi ini kita bisa melihat replacement teologi itu ada di dalam ranah politik. Nah, padahal kita bisa lihat Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena demikian Bapa mengasihi isi dunia ini, maka dia memberikan anaknya. Waktu dia memberikan anaknya bukan hanya lahir. Waktu dia memberikan anaknya sama seperti Abraham memberikan Yitzhak untuk disembelih. Demikian juga Bapa di surga, gambaran dari Bapa Abraham memberikan Yeshua HaMashiach untuk mati di atas kayu salib. Dia memberikan itu. Jadi kalau Bapa memberikan, kenapa kemudian ada orang-orang yang justru mendapatkan manfaat dari pengorbanan Mesias Yeshua sekarang seakan-akan merefute itu, menyanggah itu. Nah, jadi karena itu lalu perjanjian Abraham harus digugat bahwa ini sudah dibatalkan. Nah, ada beberapa argumen, tapi argumen yang paling pendek yang saya mau sampaikan di sini karena waktu. Yang pertama adalah replacement teologi mulai dengan seruan pembatalan janji. Dan untuk pembatalan janji ini disebut abolisionis. Abolisionis. Jadi abolisi itu pembatalan, membatalkan. Jadi orang yang mengikut teori pembatalan namanya abolisionis.
Dia katakan bahwa Abraham itu sudah dihapus perjanjiannya. Dan tetapi waktu mereka mengatakan demikian, ini kemudian bertabrakan dengan pengajaran Rasul Paulus, Rabi Shaul pada jemaat Galatia. Jadi di Galatia 3 ayat 13 dan 14 dan ayat 29, ya, saudara bisa catat, nggak bisa dibaca kepada waktu, ya. Maka di sana dikatakan bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk membawa ke dalam hidup kita berkat-berkat perjanjian Abraham. Jadi karena dia mati terkutuk, ya, terkutuk, itu sebetulnya Rabi Shaul mengatakan dia hasal, dia adalah generasi Tanaim. Dia mengajarkan bahwa Yesus mati di atas kayu salib supaya berkat-berkat Abraham boleh datang ke dalam kehidupan kita, orang yang beriman. Dan orang yang beriman itu adalah anak-anak Abraham secara iman. Galatia 3 ayat 13, 14 dan 29, saudara baca. Nah, kemudian perjanjian itu, kalau perjanjian itu sudah dihapus, maka ini artinya salah. Dan kalau perjanjian itu dihapus, maka perjanjian Abraham tidak akan sampai kepada bangsa-bangsa. Dan saudara nggak dapat berkat Abraham apapun. Jangan mimpi kalau itu dihapus. Nah, jadi tetapi Paulus sudah menulis demikian, lalu nggak bisa, karena Paulus itu dipegang sebagai juga soko guru dalam teologi Kristen. Lalu kemudian juga ada yang lain di dalam Ibrani 6 ayat 13 itu dikatakan bahwa kita dapat percaya kepada Tuhan yang setia kepada perjanjian yang diperbarui atau perjanjian baru karena dia setia kepada Abraham. Sama seperti Tuhan setia kepada Abraham, dia juga setia pada perjanjian baru, yaitu yang dipegang oleh bangsa-bangsa juga. Ya, sebenarnya orang Israel tapi juga dipegang bangsa-bangsa. Jadi kalau begitu ini tidak bisa, tidak berlaku, tidak bisa. Nah, karena itu saudara, alasan ini abolisionis itu fail, ya, gagal. Tidak bisa, karena dia langsung bertabrakan dengan ajaran Rabi Shaul yang dikenal atau dihargai sebagai soko guru, bahkan dialah yang sepertinya meletakkan dasar-dasar teologi Kristen itu dipahami itu Rasul Paulus. Jadi nggak bisa, ya. Dan sesungguhnya waktu mereka itu coba mengutak-atik perjanjian Abraham katanya sudah dibatalkan, ini adalah satu ketidakpahaman akan sifat perjanjian Abraham. Kalau kita belajar Torah di dalam Kejadian 15 ayat 12 itu dikatakan bahwa waktu Tuhan mengikat perjanjian, ya, dengan Abraham, maka Tuhan membuat si Abraham itu tidur. Lalu dia udah menyiapkan semuanya, terus dia tidur. Dia potong satu lembu, terbelah dua, mata kiri sana, mata kanan sana, terpisah semua. Dua kaki di sini, dua kaki di sana, semuanya dibagi dua. Lalu di antara jarak itu, di antara dua bagian itu, lalu Abrahamnya sudah tidur, lalu ada kepulan asap. Kepulan asap jalan di tengah potongan dua potongan itu, dua bagian potongan itu. Dan itu adalah Tuhan. Jadi Tuhan membuat perjanjian Abraham itu dia sendiri yang pegang. Jadi itu dikatakan sebagai unconditional covenant, perjanjian tanpa syarat. Nah, kalau sekarang orang-orang ini, ya, mengatakan kaum abolisionis itu mengatakan bahwa perjanjian Abraham sudah dibatalkan, itu artinya menohok Tuhan. Karena dia yang janji dikatakan dia batalkan, artinya apa? Tuhan yang setia dikatakan dia tidak setia. Dia janji dan dia tidak pernah pegang janji. Dia ingkar kepada janjinya sendiri. Nah, itu saya katakan itulah sisi gelap teologi replacement atau teologi penggantian Kristen modern. Itu sisi gelap dari kekristenan teologi Kristen modern. Dan kita tidak ada di situ. Kita waktu orang menerima teologi replacement itu, maka dia sudah menjadi antisemitis. Dia Kristen antisemitis. Tapi kekristenan yang kita ikuti adalah kekristenan abad pertama. Kekristenan abad pertama. Kekristenan abad pertama adalah Judeo
Christianity. Ya, ada banyak orang yang tahu ini bahwa kekristenan yang benar adalah kekristenan yang dekat dengan Judaism, bukan yang anti-Judaism. Dan dia bukan hanya dekat, dia diajar oleh rabi-rabi yang ada dalam Judaism, yaitu murid-murid Yesua. Rasul-rasul itu semua ada dalam Judaism. Ya, tetapi waktu kita ada di sana kita menjadi masuk dalam Judaism karena kemudian mereka itu lebih menekankan Mesiasnya. Tetapi tidak berarti lalu kemudian kita jadi anti-Jewish gitu ya, atau anti-Judaism. Kita berteman, kita bermitra. Dan itu yang disebut dengan Judeo-Christianity. Value-nya, nilai-nilainya kita perlu pegang, dan inilah yang harus di zaman akhir ini yang ada banyak penyimpangan. Kita harus kembali ke sana supaya kita jangan dibawa kepada hal-hal yang aneh, pengajaran-pengajaran yang aneh. Dan kita bisa melihat ya bahwa janji Abraham juga sesungguhnya digunakan, diperlukan untuk menyambut Raja Mesias. Karena Raja Mesias waktu dia datang, dia akan bertahta, memerintah di Yerusalem yang adalah bagian dari tanah perjanjian. Dia akan memerintah di Israel, dia akan memerintah di tanah yang diduduki sekarang oleh bangsa Israel. Dia akan memerintah di sana. Karena itu bagian tanah ini diperlukan. Nah, ini menjadi bermasalah kalau orangnya memikir bahwa Kristus sudah datang, dia akan membawa itu ke surga, semua orang di bawah surga, hanya dia kerajaannya di surga, tapi bukan di bumi. Yesus mengatakan demikian pada kedatangan yang pertama ya, bahwa memang kerajaannya itu kerajaan surga, bukan dari bumi ini, asalnya dari surga. Tapi waktu dia memerintah, maka dia memerintah di surga, di bumi seperti juga di surga. Itu doa Bapa kami. Jadi dia memerintah juga di bumi, seperti dia juga di surga. Jadi ada dua, bukan hanya di surga tapi juga di bumi. Nah, kita ayat yang terakhir yang saya baca untuk saudara, Zakaria 14 ayat 8 dan 9. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Itu ayat 8. Zakaria 14 ya. Sekarang ayat 9. Maka Adonai akan menjadi raja di atas seluruh bumi. Pada waktu itu Adonai adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Nubuat ini merujuk kepada Raja Mesias yang memerintah di Yerusalem selama 1000 tahun di tanah perjanjian di bumi ini. Wahyu 20 ayat 4 dan 6. Jadi teologi penggantian, replacement ini telah dibutakan untuk melihat kesinambungan antara perjanjian Abraham dan nubuat-nubuat para nabi tentang akhir zaman yang berlaku bagi Israel dan juga bagi bangsa-bangsa yang beriman. Nah, di dalam Zakaria 14 ayat 8 di sini dikatakan maka Adonai akan menjadi raja di seluruh bumi. Sekarang siapa raja itu? Pertanyaannya ini ya, supaya kita lebih baca Alkitab, oh ya Tuhan, Tuhan gitu ya. Siapa raja ini? Raja ini siapa? Nah, apakah Tuhan dalam wujudnya yang original itu lalu ada di Yerusalem? Kalau dia dalam wujud aslinya dia ada di Yerusalem, semua orang mati, nggak ada yang bisa lihat dia, nggak ada yang bisa lihat dia. Apakah dia Shekinah? Nggak ditulis Shekinah, di sini bilang raja, jadi mesti raja. Nah, jadi kalau begitu, kalau Tuhan dalam wujud aslinya tidak mungkin karena semuanya orang akan mati melihat dia, dan di seluruh Alkitab ini tidak pernah ada satu pernyataan bahwa dalam wujud aslinya dia menampakkan diri kepada siapapun, termasuk Mose ya. Dalam wujud aslinya, walaupun dikatakan dia bertatap muka, tetapi kita tidak bisa melihat bahwa itu adalah wujud aslinya dia lihat. Maka kita tahu bahwa Tuhan dikatakan maka Adonai menjadi raja itu dalam arti manifestasinya. Manifestasi dari Tuhan itu akan muncul di Yerusalem, di tanah Kanaan. Lalu kita tanya lagi, siapa manifestasinya? Lalu
Kalau kita lihat ini para komentar rabbinik, maka kita tahu dia Mesias. Dialah Raja Mesias katanya. Dia Raja Mesias. Sekarang Mesias yang mana? Karena di dalam tulisan rabbinik ada dua. Mesias ben David dan Mesias ben Yosef. Lalu jawabnya apa? Mesias ben David. Betul sekali, Mesias ben David. Nah, sekarang siapa Mesias ben David? Nggak ada yang tahu, nggak bisa jelas. Nggak ada yang bisa jelaskan. Oh, dia belum datang. Dia belum datang. Jadi nggak bisa tahu kita siapa dia. Dia belum datang, kita sedang menanti dia. Satu hari pun kita tidak menanti dia, selalu menanti dia. Oke, puji Tuhan, kita juga sedang menanti dia. Tapi kemudian bagaimana di dalam literatur rabbinik ada dua istilah tadi, Mesias ben David dan Mesias ben Yosef. Pertanyaannya, bagaimana hubungan Mesias ben David dengan Mesias ben Yosef? Lalu ini ada di YouTube ini ya, ada namanya Aloro. Ini dia diwawancarai oleh Rabbi Sapira. Dia seorang Hasidim. Dan dia bilang, ini jawabannya untuk saudara, ya, bahwa neshama dari Masya ben Yosef itu sama dengan neshama Masya ben David. Nah, waktu sampai di sini lalu mulai terbuka ya. Oh, Mesias ben David itu ternyata neshamanya, rohnya itu sama dengan Mesias ben Yosef. Ben Yosef itu adalah Mesias yang menderita. Yang ditanti itu adalah Mesias ben David. Nah, Mesias ben David itu lahir enggak? Apakah dia lahir? Cuma satu keterangan bahwa Raja Mesias itu atau Raja itu akan lahir, bahwa Mesias itu akan, Raja Yahudi itu akan lahir di Bethlehem. Nah sekarang pertanyaannya, Mesias ben David itu akan lahir enggak? Enggak ada yang bisa jawab itu. Dia akan datang, tapi enggak tahu dia lahir, dia perlu lahir atau tidak. Nah kemudian satu lagi. Bahwa di dalam Judaism, ya ini saya belajar setelah kita belajar dari Rabbi Sapira, dia pengalaman dan juga kita alami bersama di sana di Sri Lanka, Colombo, Sri Lanka. Bahwa dalam Judaism, karena orang Yahudi itu ingin menanti Mesias ben David, maka ada banyak halakah. Mesias ben David itu akan begini, sifat-sifatnya dan apa yang dia lakukan ada itu. Para rabi mengajarkan itu. Dan it's fine, it's okay. Nah kita mesti juga tahu itu. Tapi kemudian Mesias ben Yosef tidak ada halakah apapun. Karena tidak ada halakah dan kemudian pada orang Yahudi sekarang modern itu melihat halakah, maka dia nggak punya ide dengan yang namanya Mesias ben Yosef. Nggak tahu apa-apa dia, nggak ada, kita nggak nanti dia kok. Kita sedang menantikan ben David. Jadi ben David aja. Nah sekarang apakah ben David akan lahir? Nggak ada yang satupun yang berani jawab. Nah sekarang kalau dia mesti lahir menurut Mika 5 ayat 1 itu, bahwa dia harus lahir di Bethlehem, maka Bethlehem sekarang dikuasai oleh PLO, oleh Palestina. Nggak ada Yahudi satupun, nggak ada satu orang Yahudi ada di Bethlehem. Jadi sekarang nggak mungkin dia lahir di situ. Tetapi menurut Injil yang ditulis abad pertama, yang Injil atau kitab Rasuli yang ditulis abad pertama, yang bahkan ditulis lebih dulu dari Talmud itu abad 2 dan ini ada abad 1, dia lahir di Bethlehem. Kalau baca Matius, ini buku Yahudi, ya jangan bilang ini ditulis Matius pertama kali menulis dalam bahasa Ibrani, tapi kemudian dia menulis lagi itu dalam bahasa Greka, Yunani. Nah, dia mengatakan dia begini menyatakan bahwa apa yang dinubuatkan oleh kitab Sakaria ya 5 ayat 1 itu sudah digenapi. Saudara bisa lihat di Injil Matius, juga di Injil Mika, Mika 5. Ya, thank you. Ya, Mika 5 ya. Jadi itu sudah digenapi. Jadi Mesias ben Yosef sudah lahir di Bethlehem. Nggak perlu lagi Mesias ben David akan lahir di sana.
Karena Mesias Ben David itu akan datang dengan kuasanya, dan itu jelas sekali di dalam Injil. Yeshua mengatakan begitu, ya. Nah, sekarang begini, ada satu lagi. Kalau sekarang saudara ada orang-orang yang setelah belajar Injil, karena dia belajar Injilnya tuh dengan gaya Yunani, ya. Kemudian dia lihat-lihat, kemudian di sini YouTube itu banyak, ada rabi YouTube, ada rabi Google, dan dia melihat ada ajaran-ajaran para rabi, dan banyak yang menyitir atau menyindir, bukan menyitir, menyindir Yeshua, menyindir perjanjian baru atau kitab-kitab Injil. Lalu dia mulai goyang, dan dia mulai oh ini apa ini? Dia kelihatannya ini nggak original nih. Yang namanya mesianik juga nggak original katanya. Yang dia pengen yang original. Yang original apa? Oh, mesti jadi Yahudi. Mau jadi proselit. Ya, yang sudah ada juga beberapa yang mau jadi proselit, tapi nggak gampang jadi proselit. Lalu ujung-ujungnya, kamu nggak usah jadi Yahudi. Kamu cukup kamu jadi Bnei Noah. Ya, kita nanti kasih tahu aturan-aturannya sama kamu. Kamu Bnei Noah aja. Itu juga udah di jalurnya ajaran rabbinik. Lalu mereka mau jadi Bnei Noah. Ya, Bnei Noah, dan apa yang diajarkan kalau Bnei Noah itu juga sama pengajarnya yang adalah anti misionaris, menolak Yeshua sebagai Mesias. Nah, saya mau kasih tahu kepada saudara ini dengar ini dan bagikan kepada orang lain. Saudara punya masalah. Kalau saudara mau ikut orang Yahudi dalam hal ini, dalam urusan Mesias, saudara mengikuti orang Yahudi, maka saya kasih tahu bahwa orang Yahudi itu punya perjanjian sendiri dengan Tuhan. Sementara saudara sebagai bangsa-bangsa yang mau ikut-ikutan orang Yahudi, saudara nggak punya perjanjian apapun dengan Tuhan. Saudara nggak punya perjanjian apapun dengan Tuhan. Perjanjian Abraham, perjanjian Sinai, perjanjian yang diperbarui, perjanjian apapun, saudara tidak punya. Jadi pada satu saat ketika Mesias datang, Ben David datang, orang Yahudi yang belum tahu, oh maaf, aku belum tahu bahwa ternyata kamu adalah Mesias Ben David, adalah sama nesamanya dengan Mesias Ben Yosef. Kita belum tahu karena tidak ada halakah. Maaf, ampun. Ya, saya percaya karena mereka punya perjanjian yang khusus, bahwa perjanjian tersendiri, Tuhan ampuni. Dan come to you, bangsa-bangsa yang sudah menyangkali Yeshua, sudah meninggalkan Yeshua dengan nama apapun. Mau pakai istilah proselit, mau pakai Bnei Noah, apapun. Saudara datang, karena saudara lihat orang Yahudi juga minta ampun, saudara juga minta ampun. Minta ampun. Lalu kemudian Mesias akan bilang begini, kamu pernah mengakui aku. Kamu pernah mengakui aku, tapi kamu menyangkali aku. Saudara mau ngomong apa? Saudara mau ngomong apa? Anda pernah mengakui Yeshua sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat, tapi kemudian ngikut-ngikut orang Yahudi yang punya perjanjian sendiri, sementara saudara tidak, saudara juga ikut-ikutan menyangkali dia. Saudara harus bertanggungjawabkan itu di depan Mesias Ben David, yang adalah sama nesamanya dengan Mesias Ben Yosef yang saudara sangkali. Jadi saudara nggak bisa main-main. Jangan main-main dengan Mesias. Dan saya ingin kasih tahu bahwa apa yang diajarkan, ya saya juga belajar itu Bnei Noah. Jangan pikir bahwa kita cuma tahu yang begini-begini aja, sepertinya ini. Semuanya itu ada di internet, semuanya ada di YouTube, semuanya ada di buku, ya. Jadi saya bisa baca semuanya itu. Jadi jangan merasa paling tahu sendiri. Kita semua bisa tahu semua hal itu hanya mengajarkan cara hidup yang tertib. Tapi saudara bermasalah. Jadi saya ingin beritahu bahwa ini kita lihat di sini bahwa perjanjian Abraham
itu adalah perjanjian untuk iman, perjanjian iman. Jadi dalam hal iman kita mesti ikut Abraham. Kalaupun kita katanya ada bisa juga ikut tata cara gimana untuk makan dan sebagainya, ikut Noah, oke, itu barangkali saudara pilihan saudara. Tetapi dalam hal iman dalam hubungan dengan Mesias, itu adalah dalam perjanjian Abraham. Dan Mesias yang datang di sini dikatakan Zakaria 14 ayat 9, itu adalah Mesias ben David. Dan ben David itu adalah sama nesyamanya dengan ben Yosef. Kalau saudara pernah menyangkali ben Yosef, ben David juga bilang, oh tidak bisa, aku sama dengan dia. Lalu saudara apa? Kemek-mek saudara. Saya ingin kasih tahu bahwa ini saatnya Tuhan masih kasih waktu pada saudara. Waktu saudara dengar berita ini, artinya saudara, Tuhan mengasihi saudara. Supaya saudara kembali kepada Hamasiah Yeshua. Jadi bangsa-bangsa tidak punya perjanjian apa-apa. Dia hanya dikasih Mesias. Dia hanya dikasih Mesias. Dan melalui Mesias itu, Roma pasal 11, ajaran Hasal, yaitu Rabi Shaul, seorang Farisi, ya, melalui kita terima Mesias, melalui Mesias kita ditempelkan kepada Zaitun sejati Israel dengan semua perjanjiannya, perjanjian Abraham, perjanjian Sinai, perjanjian diperbaharui, dan kita mendapat bagian bersamanya. Jadi bagi bangsa-bangsa hanya satu jalan, Hamasiah, Yeshua. Bagi kemuliaan Bapa di surga. Dan kita sebagai bangsa-bangsa juga kita adalah anak-anak Abraham waktu kita beriman kepada Tuhan, kepada semua firman Tuhan, kepada ajaran Tuhan, kepada Hamasiahnya, kita menjadi anak-anak Abraham. Dan kita lihat dengan menjadi anak-anak Abraham, kita menerima semua janji-janji Abraham, menerima semua berkat. Dan kita juga lihat sekali lagi bahwa seperti Abraham meninggalkan semuanya di belakang, demikian juga kita meninggalkan semuanya di belakang dan jangan ambil lagi. Kalau saudara katakan bahwa kami sudah terima janji Abraham dan kamu mau hidup dalam kerajaan Tuhan, hidup dalam kudus, dalam kekudusan Tuhan, jangan ambil lagi apa yang saudara tinggalkan. Ya, jangan ambil lagi. Tinggalkan itu, terus hidup dalam kekudusan Tuhan, dan kita akan menikmati pimpinan Tuhan, menikmati janji-janji, menikmati berkat-berkat dari Abraham bagi kemuliaan Bapa di surga. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau meneruskan ini dalam hati kami masing-masing. Kiranya Tuhan Engkau membawa kami kepada kebenaran-Mu, supaya kami boleh menerima pencerahan. Kiranya Ruach Kodes akan menerangi hati kami, supaya kami masuk ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Supaya kami jangan sekalipun kami menolak kebenaran firman Tuhan, bahkan Mesias Yeshua ya Tuhan, tapi kami boleh membuka hati kepada janji Tuhan kepada Abraham, perjanjian Sinai dan perjanjian yang diperbarui, yang semuanya merujuk kepada satu nama, yaitu Hamasiah, dalam nama Yeshua. Sehingga dengan demikian kami semua boleh menjadi umat Tuhan yang menerima segala berkat-berkat Tuhan ketika Mesias datang kedua kalinya, ketika Ben David memerintah, maka kami pun boleh bersukacita dengan Ben David dan Ben Yosef yang menjadi satu, merupakan satu kesatuan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya Ruach Kodes akan menolong kami untuk terus hidup di dalam kehendak Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Yeshua Hamasiah kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Serahkan pada